Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menguraikan peran Ketua Tim Penggerak PKK dalam melakukan fungsi pimpinan dan pembinaan kegiatan PKK di Kelurahan selama saya menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Dengan tujuan memberikan gambaran secara umum tentang hasil pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK di wilayah Kelurahan Pondok Cina. Tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan gerakan PKK di Kelurahan. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kelurahan sebagai pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Pokja. Menjalin kemitraan dengan LPM dan lembaga yang terkait. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ketua Kelompok PKK RW, RT, dan Dasawisma. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Peran Ketua Tim Penggerak PKK dalam melakukan fungsi pimpinan dan pembinaan kegiatan PKK di Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan di struktur kepengurusan PKK Kelurahan. Bersama sekretariatan menjadwalkan pelaksanaan rakor, penyusunan program, dan prioritas program kerja. Memberikan arahan kepada sekretaris, Pokja untuk tertib administrasi. Memberikan arahan untuk mengarsipkan semua jenis tulisan organisasi, mulai dari program kerja dan macam-macam surat. Penataan struktur organisasi di kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan. Bersama bendahara menyusun standar operasional prosedur keuangan Tim Penggerak PKK Kelurahan dan mencari sumber-sumber dana dari donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Memberikan solusi dan mendampingi Pokja dalam merealisasikan program kerja yang ada di masing-masing Pokja. Memfasilitasi pelatihan dan meningkatkan SDM anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan dan kader Dasawisma. Membentuk tim pembina tingkat kelurahan untuk lebih memfasilitasi kegiatan dan pelaporan PKK RW dan Pokta. Menerima konsultasi dari kelompok PKK RW, kelompok PKK RT. Melaksanakan SPEM, supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring. Kemitraan dengan program pemerintahan kelurahan dan lembaga terkait. Berperan aktif dan berkontribusi di kegiatan yang ada di pemerintahan kelurahan. Dari mulai pelaksanaan di kegiatan di pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, dan LSM. Pelaksanaan kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK di kelompok kegiatan atau Poktan. Bersama sekretaris, Pokja, dan lintas sektor seperti dengan PLKB, Puskesmas, lembaga terkait memberikan bimbingan dan motivasi. Serta membina kelompok-kelompok kegiatan yang ada di wilayah kelurahan dari mulai kelompok kegiatan di ketahanan keluarga, Posyandu, Posbindu, dari mulai tertib administrasi sampai ke pengembangan program. Hasil pelaksanaan kegiatan sekretaris bersama sekretaris dan bendahara melaksanakan rakor bulanan Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan dengan menghadirkan kelompok PKK RW, PKK RT, kader Dasawisma yang bertujuan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang ada di tingkat kelompok PKK, RW, RT, dan Pokta. Melaksanakan pembinaan Dasawisma. Melakukan MOU ke Rumah Sakit Bunda Margonda, Klinik Nurunisa, Yayasan Biman,
untuk pengembangan program PKK, membuat anggaran kegiatan, dan mencari sumber-sumber donatur yang bisa membantu kegiatan PKK. Bersama anggota Pokja 1, melaksanakan pengajian rutin bulanan tim penggerak PKK Kelurahan, silaturahmi ke kelompok-kelompok pengajian yang ada di tingkat RW, pembinaan ke kelompok BKL, BKR, dan PIKR, sosialisasi program PAR PCKS, PKDRT, dan RW Ramah Anak. Parenting, pola pengasuhan anak dan remaja. Bakti sosial ke korban banjir, ke penderita TB, HIV, dan AIDS. Santunan yatim, dan pembagian takjil di masa pandemi. Bersama anggota Pokja 2, pembinaan ke kelompok BKB, kunjungan silaturahmi ke PAUD yang ada di wilayah kelurahan, pembinaan di kelompok UPPKS, PK, dan UMKM, parenting dan pelaksanaan wisuda Bunda Cerdas, serta pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM. Bersama anggota Pokja 3, sosialisasi pemanfaatan halaman dengan toga, hidroponik, dan hatinya PKK, sosialisasi bank sampah, sosialisasi penganekaragaman makanan, pembagian gazebo, pembagian nasi kotak ke keluarga pasien positif COVID yang sedang isolasi mandiri, serta pelatihan pengolahan pangan produk lokal bersama anggota Pokja 4, pembinaan ke kader Posyandu dan Posbindu, pembinaan ke kelompok-kelompok kesehatan, pelaksanaan kegiatan Jumantik, ketuk pintu TB, gebiar pemberian PMT bagi bayi dan balita di masa pandemi, gebiar pemberian PMT lansia di masa pandemi, serta intervensi lanjutan kegiatan PIS-PK, dukungan kemitraan, support dan dukungan di pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, support dan dukungan di pelaksanaan pendataan keluarga, memfasilitasi akseptor KB di pelayanan MOU, support dan dukungan di pelaksanaan kegiatan yang diadakan Karang Taruna, support dan dukungan di pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh yayasan atau LSM. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, terdapat kendala dan hambatan diantaranya. Pemahaman dan pengetahuan kader PKK masih belum merata. Kondisi lingkungan yang bervariasi, susahnya merubah pola hidup di masyarakat. Masih banyak kader yang belum mendapat pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kader, memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang pelaksanaan 10 program pokok PKK kepada kader di semua tingkatan, memberi pemahaman mengenai tupoksi kader, serta menjalin kemitraan ke lintas sektor. Dari keseluruhan gambaran kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua, kami berupaya melaksanakan kegiatan dengan mengikuti acuan dari tim penggerak PKK di atas kami yang juga disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Demikian laporan kegiatan saya sebagai ketua dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK Kelurahan Pondok Cina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita dalam melaksanakan kegiatan PKK. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.